Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan sehat. Dan yang paling penting mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kita pada kesempatan kali ini akan berkisah mengenai seorang yang tercatat dalam Al-Qur'an walaupun dia bukan nabi, tapi namanya tercatat dalam Al-Quran, yaitu Luqman Nur Hakim. Nah, siapa sih Luqman? Nah, sebelum itu kita baca dulu ayat suci Al-Quran, yaitu surat tentang Luqman, yaitu surat Luqman, ayat ke-12 saja ya sekarang ya. Nah, siapkan Qurannya, dan yang belum bisa baca Quran, perhatikan saja dan dengarkan dengan seksama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم. Nah, ini adalah suatu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pembelajaran kepada kita mengenai siapa Luqman itu. Yang pertama artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Puji. Nah, kalau kita lihat cerita tentang Luqman dalam Al-Quran, ini banyak pepatah atau nasihat-nasihat. Nah, di situ juga disebutkan bahwa ada kata hikmat. Nah, hikmah ya. Apa sih itu? Allah kenapa memberi hikmah kepada ilmu hikmah kepada Luqman? Ini banyak dijelaskan bahwa hikmah ini adalah perpaduan antara ilmu dan amal. Nah, ketika itu walaupun bukan dari kalangan seorang nabi, tapi Luqman Nur Hakim mempunyai suatu kebijaksanaan untuk menafsirkan ilmu ke dalam amalnya. Nah, di sini dalam beberapa tafsir ada yang disebutkan bahwa Luqman ini adalah menurut Ibnu Abbas ya, tafsir dari Ibnu Abbas, bahwa Luqman ini adalah seorang tukang kayu dari Habasyah, atau kalau sekarang disebutnya Ethiopia ya, di Afrika. Nah, beliau ini diceritakan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, di sini ceritanya banyak menceritakan mengenai bagaimana Luqman mendidik anaknya dari mulai tidak menyekutukan Allah dan tetap melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah pada nasihatnya. Nah, pada ini akan menceritakan suatu kisah yang mungkin kalian sudah mendengarnya, yaitu mengenai Luqman dan anaknya bepergian dengan seekor keledai. Nah, kalau sudah tahu jangan ribut ya. Ini bagi yang belum tahu. Nah, diceritakan bahwa Luqman dan anaknya akan bepergian ke kota pada saat itu. Luqman menyuruh kepada anaknya agar membawa seekor keledai. Nah, pada saat pertama itu keledai ini dinaiki oleh Luqman dan anaknya yang menuntun keledai. Dan sebelum berjalan, Luqman memberikan nasihat kepada anaknya atau memberikan suatu berkata kepada anaknya, coba kamu dengarkan apa yang orang lain ucapkan. Nah, ketika berjalan melewati kerumunan, yang pertama, wah, ada yang berucap, ini orang tua tidak sayang anak ini. Masa anaknya disuruh menuntun keledai, orang tuanya menaiki keledai itu benar-benar tidak mempunyai belas kasihan. Nah, mulailah jalan. Apakah kamu sudah dengar apa yang tadi diucapkan? Nah,
Anaknya mengangguk. Setelah itu Luqman turun dan bergantian. Anaknya yang menaiki keledai dan Luqman yang menuntun keledai itu. Nah setelah itu jalan beberapa meter dan ada juga yang berbicara pada saat itu. Wah ini anak nggak sopan ini, masa anaknya naik, bapaknya yang harus nuntun, mudah-mudahan anak yang tak tahu diri. Wah anakku, apa kau sudah dengar tadi yang diucapkan orang tadi? Anaknya mengangguk. Nah setelah itu mereka berdua menaiki keledai itu. Nah sampai di suatu kerumunan, orang-orang pun berkata, ini orang tidak punya belas kasihan kepada hewan, masa keledai kecil dinaiki oleh dua orang. Luqman berkata kepada anaknya, apa kamu sudah dengar apa yang tadi diucapkan orang tadi? Anaknya mengangguk. Nah setelah itu maka keduanya turun dan dua-duanya tidak menaiki keledai tadi. Nah mereka melewati kerumunan lagi dan berkatalah yang kerumunan tadi, ini orang kok tidak punya pikiran, masa keledai tidak dinaiki? Nah langsung Luqman berkata lagi kepada anaknya, apakah kau sudah dengar apa yang tadi diucapkan oleh orang tadi? Nah, orangnya lalu mengangguk. Nah setelah itu maka Luqman berkata bahwa kalau istilahnya kita tuh harus mempunyai pendirian yang kuat, karena kita tuh tidak akan bisa mengikuti semua keinginan orang lain. Ketika itu memang kebenaran yang kita pegang, maka kita harus bisa mempertahankannya. Nah, ini salah satu kisah yang banyak diceritakan bahwa Luqman ini bisa menempatkan ilmu dan amal sehingga mendapatkan pembelajaran bagi kita. Nah, dalam surat Luqman juga diceritakan mengenai pepatah atau nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, tugas pertama yaitu kalian coba tuliskan apa saja nasihat Luqman terhadap anaknya yang tercantum dalam Al-Quran surat Luqman surat yang ke-31. Kalian bisa cari dari ayat 12 dan seterusnya. Nah, yang kedua, coba kalian tulis kesimpulan dari cerita yang tadi disampaikan tadi. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari sekarang mendapatkan ilmu dan istilahnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang tadi disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.